Pernah suatu hari itu saya ada masalah di media sosial, ya contohnya kayak pencemaran nama baik gitu. Jadi ada yang ngepost tentang kerjaan saya, hasil saya kurang bagus gitu. Dan saya telusuri kan akun tersebut, ternyata itu akun palsu. Jadi dia bikin akun banyak, mungkin oknum ya, atau sama-sama pengusaha atau apa, saya nggak bisa menduga-duga ya. Intinya orang tersebut bikin akun palsu, jatuhin saya dengan menjelek-jelekan hasil pekerjaan saya. Ngebangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar sekarang ini juga sangat tidak mudah. Ya, semuanya juga aku pikir harus dikerjakan secara bersama-sama dan juga nggak mungkin semuanya dibangun seorang diri atau cuman segelintir orang aja. Aku ngelihat sih semuanya harus dilakukan secara bersama-sama ataupun juga secara gotong royong. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih aku pengen mengangkat tema tukang bangunan untuk kali ini? Karena sebenarnya di tengah masyarakat juga nggak sedikit ya banyak mempertanyakan bahwa memandang dan juga bahkan menilai bahwa tukang bangunan itu adalah salah satu pekerjaannya bisa dibilang receh dan juga profesi ini sangat diremehkan. Padahal sebenarnya profesi tukang bangunan itu merupakan profesi yang aku rasa juga sangat mulia dan sangat baik tentunya untuk bisa berkontribusi penting untuk ya sebuah pembangunan dan juga kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai contoh kecil aja, hingga kuartal pertama di tahun 2024 ini, jumlah pasokan apartemen di Jakarta tercatat besar 259.000 unit. Dari total tersebut, sebanyak 12% berada di kawasan CBD atau Central Business District. Karena sekitar 85% sisanya ada di outer CBD. Dan ini aku dapat dari beberapa sumber. Karena aku juga ngelihat ya, bahkan sebagus-bagusnya desain dari arsitektur yang udah capek-capek ngegambar ya, tapi pastinya tanpa tukang dan juga kuli bangunan hanyalah selembar kertas biasa. Nah, menurut kalian kayak gitu juga gak? Seneng banget aku bisa ketemu kalian lagi bareng aku, Andi DP, di acara kali ini Bangga Indonesia, bukan generasi mager. Di video kali ini sebenarnya aku udah ambil di beberapa waktu yang lalu, cuman ada beberapa part dari videonya yang memang aku bikin sekarang. Pengen cerita kali ini ke kalian semua karena aku bisa banyak belajar dari kehidupan Mas Malik. Siapa tuh? Pasti kalian juga belum kenal kan ya. Jadi aku kayak gak sabar untuk bisa ketemu Mas Malik. Aku pengen banget tanya-tanya sama Mas Malik ya seputar tentang kehidupan kerja, kehidupan keluarganya dia. Sekarang seperti apa sih? Nah, aku sebenarnya udah kayak nggak sabar banget untuk bisa ketemu dengan Mas Malik. Supaya lebih cepat juga, aku sambil siap-siap kali ya. Santai aja, di sini juga nggak bakal kalian nunggu lama. Ya, beri aja waktu cuman sekitar 5 menit aja. Cukup lah ya. Gimana? Kalian udah siap nggak ketemu dengan Mas Malik? Yuk Mas, langsung diperkenalkan diri dulu aja kali ya. Saya nama asli Ismail Ibnu Malik, cuma orang rumah tuh biasa manggil Ismail. Cuma kalau di luar-luar itu kebanyakan manggil Malik. Cita-citanya sih sederhana sih ya, nyenengin orang banyak udah. Ya paling karena di keluarga tuh saya dididik dari kecil di lingkungan pekerja bangunan, paling ya pengen jadi burung di bangunan. Nah, sebenarnya untuk jadi tukang Mas Malik ini emang dulunya juga langsung bisa dengan sendirinya gitu ya Mas? Dulu enggak, awal-awal tuh taunya saya tuh kan ngenekin awalnya itu. Karena kerjaan tuh kan kadang gini, di bangunan tuh kadang lagi ada, kadang nggak ada. Nah, akhirnya saya punya pikiran, kalau gini terus keluarga saya juga kan kebanyakan di bangunan, jadi pada nganggur. Ya akhirnya saya punya cita-cita mau jadi pemborong lah dan mengiklankan pekerjaan saya gitu. Aku juga penasaran banget ya ke Mas Malik. Awal mula Mas Malik itu jadi tukang gitu dulunya kayak apa sih sebenarnya?
Untuk awal-awal pertama saya kerja di bangunan itu kan masih jadi kenek, nggak bisa langsung jadi tukang. Dibayar itu dulu saya ingat 40.000 per hari. Dan dulu tuh kebanyakannya ya kerjaan-kerjaan kayak ngaduk. Kalau sekarang sih ya beda lagi, karena udah jadi tukang ya kayak pasang-pasang keramik, pasang plafon, pokoknya renov-renov lah. Nah, nggak mungkin dong kalau kayak jadi stuck kayak gini. Nah, ada nggak kemungkinan kayak Mas Malik punya cita-cita ke depannya? Ya, misalnya kayak jadi bosnya tukang, bisa jadi pemborong. Nah, kalau Mas Malik sendiri gimana? Kalau cita-cita jadi pemborong yang lebih besar lagi sih ada ya. Karena kan saya berpikirnya gini, nggak selamanya tenaga kita tuh selalu kuat. Ada masanya di saat kita tuh berkurang tenaga kita. Dan apa ya, masa iya sih kita pengen gini-gini aja, pasti pengen maju dong ke depannya. Sangat ada harapan. Kalau saya sih nggak ini ya, lebih jadi pemborong yang apa ya, intinya ada pekerjaan, kita tanggung jawab, nggak ada masalah, cukup situ aja. Seandainya bisa milih nih Mas ya, Mas Malik itu sebenarnya nyaman jadi tukang atau lebih cenderung ke pemborong? Kan biasanya orang juga masalah kerjaan juga pilih-pilih banget ya. Ya masalah inilah itulah gitu, banyak lah modelnya pokoknya. Kalau dari perspektif dari Mas Malik sendiri itu kayak apa sih? Kalau untuk pekerjaan sih dua-duanya nyaman sih ya. Yang penting kalau saya sih ada pekerjaan, mau borongan, mau harian sama aja, yang penting ada. Nggak harus gede, kecil pun yang penting ada, kita syukuri lah. Pernah ya sharing dengan beberapa pemborong juga, dia juga sering ya ngambil kerjaan yang cuman gede doang, yang kecil itu sama sekali nggak mau diambil, bahkan mereka juga cenderung remehin, bahasanya gini, minimal dengan nominal sekian lah gitu. Emang beneran ya kayak gitu? Orang juga ngasih kerjaan pastinya nggak gampang ya Mas, kita juga perlu ngetes kerjaan itu juga, sebenarnya kerjaan yang kecil itu beres atau enggak sih? Saya sih kurang setuju kayak gitu ya, pola pikir kayak gitu. Karena kan kalau kita mengharap yang gede, akhirnya banyak yang ditolak rezeki yang kecil-kecil. Akhirnya kedepannya tuh yang gede enggak, yang kecil enggak dapat semua. Kalau saya sih mau gede, mau kecil ya ambil aja, yang penting bisa nyambung hidup. Berapa sih ongkos kerja yang diterima Mas Malik sendiri setiap harinya? Kan nggak mungkin ya, karena beda daerah, beda provinsi misalnya, nggak bakal sama, besaran ongkos itu juga pastinya beda. Kalau harian standar Tangerang Selatan yang saya tahu ya, umumnya itu di sini sudah 170, 180 itu kotor. Tapi kebanyakan kan kalau di kampung tuh suka ada yang kasih makan, kasih rokok. Sebenarnya sih bayaran ya 170. Nah, sebenarnya untuk borongan itu hitungannya gimana sih? Kalau borongan sama, umpama saya dapat job borongan itu saya ngitung ke tukang per hari. Dari kenek umpama 150, tukang 180 sudah sama rokok sama makan. Kenek pun sama, 150 sudah sama rokok sama makan. Artinya segala kebutuhan dia saya yang nanggung, kayak rokoknya, makannya, kopinya. Bahkan apabila ada kejadian yang kita nggak mau kayak kecelakaan kerja, dia saya juga yang nanggung. Biasanya saya udah punya RAB sendiri ya, hitung-hitungan untuk pekerjaan, bahan bangunan, tenaga, bahkan kesehatan pun itu udah saya pikirin. Nggak mungkin dong kita bisa pilih-pilih kerjaan di dalam kota aja. Kalau misalnya ada kerjaan di luar kota kan pasti juga ambil kan. Aku pengen tahu gitu ke Mas Malik ya, kalau misalkan di luar kota itu untuk sementara waktu bisa tinggal di mana sih Mas?
Biasanya sih itu tergantung pekerjaannya ya. Rumah yang kita renov itu masih bisa ditinggali ya kita tinggali di situ. Tapi kalau memang bongkar total kan otomatis kita nggak bisa tinggal di situ kan. Paling kita bikin bedeng, tenda-tendaan. Selama ini Mas Malik sering dapat kerjaan tuh gimana sih sebenarnya? Paling sering itu saya dapat pekerjaan ya renov-renov sih kecil-kecilan kayak pasang keramik, pasang plafon, bongkar pasang plafon, pembuatan kanopi baja ringan itu paling sering. Karena kan banyak perumahan-perumahan baru sekarang tuh klaster-klaster baru belum ada kanopinya, mungkin mereka budget minim ya kita bisa ngasih yang dengan sesuai harga lah. Tiap tukang itu juga pasti punya kelebihan dan kekurangan juga masing-masing ya. Dan aku yakin di Mas Malik sendiri juga punya kekurangan atau bahkan Mas Malik punya cerita lucu sendiri gitu ngerjain sesuatu yang sampai sekarang pastinya bisa keinget gitu. Saya sih karena dari kecil sudah dididik sama babe apa aja dipegang ya. Ya insya Allah sih sedikit-sedikit bisa semua. Cuma paling satu saya yang belum bisa tuh listrik itu dalam masih proses belajar. Makanya kalau ada job listrikan tuh saya selalu ngasihnya ke babe yang ahli listrik lah. Karena nggak bisa main-main kan, nggak bisa sembarang kita coba-coba gitu. Sampai dari bikin RAB pun saya, buat gambar pun dikit-dikit saya. Trauma dong ya kalau misalkan Mas Malik habis kesetrum dan itu masih nancep sampai sekarang ini gitu ceritanya. Emang sangat berisiko juga ya kalau ngomongin masalah listrik ya. Taruhannya juga nyawa juga pasti bakal melayang gitu. Sama listrik pernah belajar salah nyambung koslet meleduk. Iya, tapi dulu. Kalau sekarang enggak. Kalau lagi kejadian sih awal-awalnya ya kaget ya, deg-degan, deg-deg gitu. Cuma ya saya tuh nggak jadi putus asa, justru malah makin mau belajar. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa salah gini ya? Akhirnya saya sekarang ini lagi mulai belajar. Kalau saya sih nggak ada trauma. Saya punya sikap laki-laki itu jangan gampang trauma. Sama masalah lu? Wah, nggak ada. Saya terbuka sama itu. Kalau dulu gimana sih Mas? Awal kali belajarnya itu kayak apa gitu kan? Mungkin ada keluarga misalnya yang udah pernah jadi pemborong, jadi Mas Malik juga banyak belajar dari situ juga gitu. Kalau belajar langsung sih enggak, karena saya melihat keadaan dan kebetulan basic dari keluarga saya tuh dari kakek sudah pemborong. Dari saya kecil bokap tuh udah jadi tukang. Bahkan sekarang pun kayak mamang dari Jawa, tukang juga. Pupus-pupus saya jadi pada tukang juga, termasuk adik saya. Makanya saya punya inisiatif, kalau saya ngandelin harian doang kan sepi. Kadang bangunan tuh gitu, kadang kalau lagi ada banyak. Kalau lagi sepi ya bener-bener sepi. Makanya saya inisiatif kayak pasang iklan di media sosial gitu. Nah itu awal-awal saya jadi pemborong tuh gitu. Intinya kita manfaatin HP lah. Jangan cuma bahasanya ada HP, taunya WA, YouTube doang. Namanya aja kan smartphone ya. Kita juga harus manfaatin lah. Itu saya handle sendiri. Semua dari pasang iklan, email, sampai pembuatan RAB, sampai survei, ngukur-ngukur itu saya sendiri. Nah jadi tahunya itu tukang kalau sudah jadi ACC kerjaan, itu baru tukang kerja. Jadi pemborong itu juga sebenarnya nggak semudah itu kan ya Mas. Harus punya rencana yang matang dan juga bahkan ya Mas Malik juga harus siap dong ya yang namanya rugi gitu. Mas Malik sendiri gimana? Pernah ngalamin itu semua nggak? Wah ini kayaknya oke nih, angkanya masuk nih. Tapi sebenarnya pada waktu dikerjain aplikasinya di lapangan, aduh gimana ya? Kok beda nih? Selama jadi pemborong rugi itu pernah awal-awal dulu. Namanya pemula kan masih perlu banyak belajar dan pengalaman juga belum seberapa. Pernah saya ngambil kerjaan tuh, udah buat RAB, ternyata setelah dikerjain udah dapet setengahnya, hitungannya nggak masuk. Namanya kita dituntut profesional ya. Tuan rumah kan taunya udah diborong segitu dengan harga sekian, deal, ya rumahnya rapi dong. Padahal itu saya salah buat RAB, aslinya nggak masuk. Kayak harga barang-barang tuh saya nggak survei.
survei dulu. Pernah saya nombok itu sampai jual motor dulu untuk bayar yang kerja. Kalau barang kan saya sistemnya di awal tuh saya beli barang dulu semua. Paling sisanya untuk konsumsi buat si pekerja. Nah, paling barang tuh hanya dikit-dikit nambah, yang nggak seberapa lah. Ya, itu dia saya akhirnya jual motor dulu hanya untuk nutupi gaji yang kerja. Yang paling nggak saya nggak ada utang lah ke yang kerja. Kalau awal-awal sering, cuma itu jadi motivasi saya juga buat belajar ke depannya lebih baik lagi dan nggak sembarang langsung bikin RAB masukin harga sekian, enggak. Jadi saya sekarang tuh lebih ke belajar dulu, banyak tanya dulu, lebih ke survei ke lapangan dulu gitu. Kalau misalkan bikin RAB kayak gitu, Mas Malik sebenarnya belajar dari mana sih, Mas? Ada yang ngajarin gitu? Awal-awal saya buat RAB itu saya belajar sendiri sih. Karena dulu kakek kan pemborong, bokap juga kan tukang udah lama. Ya saya tuh mulai nanya-nanya tuh, Pak kalau pasang ini biasanya Bapak bayar berapa? Itu saya catat. Saya tuh dulu kerja sambil bawa buku kecil sama pulpen untuk nyatet apa yang saya tanya. Kalau saya nggak catat pasti kedepannya saya lupa dong. Nah di rumah baru saya koreksi, oh harga ini sekian. Dan itu pun saya nggak langsung simpulkan harganya, saya lihat di pasaran juga. Untuk ngomongin belanja bahan bangunan itu biasanya Mas Malik ambil dari mana barangnya? Atau ada rekanan? Atau misalnya zaman sekarang kan semuanya juga semakin dimudahin. Misalkan ada kayak beberapa barang yang kita bisa beli online dan juga harus datang ke toko. Tapi aku yakin kan bahan bangunan itu ya kita harus ke toko bangunan. Kalau saya ya, kalau untuk barang yang mudah gitu, mau yang mudah didapat itu ya tetap ke material lah. Kan banyak tuh komplit juga sekarang. Kecuali barang-barang yang memang di material tuh nggak ada, itu paling saya pesan online. Ya ngaturnya tetap saya ke lapangan dulu, nyari barang tersebut. Kalau memang nggak ada, baru saya online. Dan itu pun saya cepetin waktunya. Karena kan kita harus kerja cepat juga, namanya borongan. Kalau misalkan pengen dapetin tim yang solid gitu ya, kayak apa Mas Malik sendiri? Di saat ada kebutuhan yang sangat mendadak waktunya, cari tukang itu juga aku rasa kayak nggak gampang kan gitu. Bener-bener sesuai dengan diri kita juga. Ya sekiranya ongkosnya masuk, tukangnya pun juga nggak ribet minta ini itu segala macem lah. Kalau Mas Malik sendiri ngaturnya seperti apa? Tim, seandainya saya dapat kerjaan besar gitu, inovasi atau bangun rumah dari nol. Kalau tim sih, kebetulan di keluarga itu semua tukang bangunan. Paling kalau memang kerjaannya agak banyak, nggak di satu tempat, umpama saya dapat di daerah ini saya dapat lagi, itu baru saya manggil tukang dari Jawa. Itu pun minta bantuan kenalan. Sampean punya tukang nggak yang bisa dipercaya, baru saya manggil tim dari kampung. Kebanyakan sih kayak Magelang, Jogja. Kebetulan itu adik saya tuh nikah sama orang Magelang dan punya kenalan di sana, kebanyakan tukang juga. Nah, makanya referensi saya itu dari situ. Pilih tukang sebenarnya nyari orang Jawa yang ulet, tahan banting, kerja bisa di mana aja, dan tentunya juga dengan kondisi kerja yang ya kayak apa ya dia bisa hidup. Susah nggak nyarinya? Sebenarnya kenapa orang Jawa? Kalau saya sih nggak milah-milih sih ya. Selagi dia mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Betawi, selagi dia bisa mau diajak kerja, bisa taati peraturan, nggak nakal, artinya nggak nakal tuh dia nggak merugikan orang, ya saya oke-oke aja sih. Mau orang manapun, yang penting dia niat mau kerja, bener, udah. Susah lo ngurusin orang kayak gitu, apalagi kayak karakternya beda-beda. Aduh, bikin giliran habis gajian ngilang. Kalau ditanya alasannya ya inilah itulah gitu. Pernah nggak? Karakter orangnya itu ya macem-macem ya, sama aja sih. Nggak orang mana, kalau yang rajin-rajin, yang males, yang bangun di siang ada, nggak, sama aja sih. Cuma saya senangnya kalau manggil dari luar tuh kita nambah teman, nambah saudara. Jadi hal-hal yang kurang-kurang itu terlupakan. Jadi lebih ke sana kekeluargaan lah. Mas, beneran nggak sih kebanyakan tukang itu dari Jawa? Setuju nggak Mas Malik kayak gitu? Tukang yang bagus dari Jawa ya bisa juga, karena kenyataannya di lapangan itu sebagian besar pekerja proyek itu sipil ya orang Jawa. Walaupun di situ ada orang Sundanya, bukan berarti suku-suku yang lain nggak bagus. Semuanya bagus, artinya setiap daerah itu punya karakter masing-masing. Cuma lebih banyak orang Jawa, lebih ke uletnya sih. Apa sih sebenarnya yang sering mereka butuhin selama mereka kerja? Tentunya juga bisa kerja dengan semangat ya.
Pekerja sipil tuh kebanyakan nggak neko-neko sih ya. Kalau saya ya, kalau saya dapat borongan, mereka tuh paling mintanya yang nggak jauh dari rokok, kopi. Bahkan makan pun dikurangi nggak masalah, yang penting rokok, kopi. Gorengan ya, ya iyalah. Tapi itu nggak jadi faktor utama. Yang utama itu kayak rokok, kopi. Oke. Balik lagi ngomongin karakter, karena ini penting banget kalau menurutku. Iya dong, karakter ini kalau kita cari kan emang apa yang kita mau kan pasti ya susah ya. Semaunya sendiri, pasti ujung-ujungnya juga kayak ngambat banget ya kerjaan. Punya target 1 minggu ke depan udah kelar, ternyata karena karakternya ABCD akhirnya terlambat 2 minggu gitu. Nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Sebagai dampaknya dan juga namanya Mas Malik sendiri yang dipertaruhkan gitu. Tentunya ya budgetnya owner dong yang bengkak. Namanya kita di lapangan tuh karakter orang kan beda-beda ya. Satu, kita harus memahami dulu sebelum kita ngajak orang, pahami dulu karakternya. Kedua, sebelum kerja itu biasanya saya itu melakukan mungkin bahasanya briefing kali ya. Bahwasanya dalam pekerjaan ini sebenarnya saya nggak ada peraturan sih, paling nggak bekerjalah secara bertanggung jawab, karena bagus jeleknya itu sampean juga merasakan. Tapi seandainya nggak bagus, sampean nggak bakal dimarahi sama yang punya rumah saya, karena saya yang bertanggung jawab atas kerjaan tersebut gitu. Ada nggak yang selama ini pernah punya tukang yang susah banget diatur? Sampai kayak, aduh, gedeg banget ya ngurusinnya gitu. Selama saya dapat pekerjaan sih belum pernah ya dapat tukang yang susah diatur. Alhamdulillahnya selalu manut gitu. Paling sekali saya kasih arahan, Pak buat ini kayak gini, ukuran segini-gini. Mereka tuh langsung paham, karena mungkin mereka lebih jauh pengalamannya dalam pekerjaan tersebut. Saat ini kan sebenarnya kehidupan kita dibagi dua ya, ada online dan juga offline. Iya dong, zaman sekarang kan udah makin berubah semakin cepat tentunya. Tuntutan kerja juga, aku yakin juga semakin cepat juga. Pernah nggak sih sebenarnya Mas Malik punya masalah di sosial media kayak gitu? Pernah suatu hari itu saya ada masalah di media sosial ya, contohnya kayak pencemaran nama baik gitu. Jadi ada yang ngepost tentang kerjaan saya, hasil saya kurang bagus gitu, dan saya telusuri kan akun tersebut, ternyata itu akun palsu. Jadi dia bikin akun banyak, mungkin oknum ya, atau sama-sama pengusaha atau apa, saya nggak bisa menduga-duga ya. Intinya orang tersebut bikin akun palsu, jatuhin saya dengan menjelekkan hasil pekerjaan saya. Saya sih nyikapnya gimana ya, sempat ngedown juga, kok bisa sampai segininya gitu, orang sampai ngeposting saya gitu tanpa adanya bukti. Kalau ada bukti atau dia sumpama saya ada kerjaan yang kurang bagus, ya tinggal samper aja ke rumah atau kita selesain secara baik-baik kan bisa gitu. Tapi ini satu, dia menjelekkan saya, nggak ada bukti. Masalahnya di mana ya? Nah, saya bilang kalau memang saya ada punya salah, ayo kita selesain baik-baik aja, kita ketemu. Toh selama saya kerja tuh saya selalu ngasih alamat rumah saya, karena saya itu pasang iklan disertakan dengan alamat rumah. Malah bukan direspon dengan baik, tetap saya malah dikata-katain, dicaci, terus diblokir. Next time dia malah buat akun baru, jatuhin lagi. Segala macam kerjaan itu kan juga nggak mungkin ya yang sempurna banget kita lakuin. Pasti kan ada plus minusnya di mana gitu. Nah, seberapa cepat dan juga seberapa penting sih buat Mas Malik itu sendiri cara nanggepinnya seperti apa? Selesai pekerjaan ada komplain tuh, kalau saya biasa sih langsung respon, oh iya Pak, nanti saya perbaiki. Cuma kalau untuk pengerjaan saya juga kan lihat sikon juga, apakah saya lagi ada waktu untuk ke sana. Paling saya kabari sih, saya nggak bisa hari ini Pak, soalnya lagi kerja di sini gitu. Ditanggapi ya haruslah, karena itu kan satu pekerjaan kita ya, orang harus puas juga lah biar nggak kapok ke depannya gitu. Seberapa penting kepuasan klien tuh ya bagi saya sangat penting, karena kan di saat kita menjalin ikatan itu ada hubungan yang harus kita jaga, sama-sama menjaga lah. Kalau bisa kita nggak ada masalah, kalau memang suatu saat ada masalah kita harus tanggapi dengan baik, supaya kita kedepannya kan berharap kerjaan kita nggak sampai situ aja. Bahkan kalau saya sih punya harapan apakah jadi teman, apakah bahasanya kita bisa sharing ke depannya, buat nambah ilmu ke saya juga, buat nambah saudara juga.
Ngasih kerjaan itu kalau menurut aku ya itu adalah sebuah rasa percaya. Gimana caranya harus saling menjaga, bisa kerja dengan sebaik-baiknya tentunya. Dapat kerjaan yang kecil dulu, nanti kalau misalkan mereka udah puas baru ngasih kerjaan yang lebih besar lagi. Bahkan kebanyakan dari yang kecil dulu saya dapat, nggak langsung besar. Kayak awal-awal jadi pemborong, saya dari kerjaan kecil dulu, Pak. Bisa ngecat nggak? Saya bilang ngecat bisa, bisa Pak. Emang nggak banyak, nggak apa-apa. Kalau saya kan punya prinsip, mau gede mau kecil, yang penting ada, kita syukuri aja, jalani aja. Kalau kita hanya nunggu yang besar, yang kecilnya nggak diambil, akhirnya kedepannya yang kecil enggak, yang gede enggak. Ambil aja. Setuju juga kalau misalkan ada bulan yang memang itu rame banget untuk orang bisa renovasi rumah atau apartemen mereka. Ada nggak sih kerja di bangunan kayak gitu? Ada bulan-bulan yang rame? Hari-hari atau bulan-bulan tertentu sih di bangunan tuh nggak ada ya kalau menurut saya. Selama saya jalani ini nggak ada waktu-waktu tertentu. Kalau lagi ada nama bangunan gitu. Cuma kalau lagi nggak ada ya benar-benar kosong. Jadi nggak ada patokan di bulan ini biasanya rame, nggak ada sih. Kalau lebaran sih iya kebanyakan iya pengecatan rumah, tampilan baru. Tapi nggak terlalu banyak. Hari-hari biasa pun sama. Selama COVID-19 kemarin gimana Mas? Makin rame atau memang beneran sepi? Karena ya beberapa daerah kan pasti ya lockdown ya. Kerjaan waktu COVID itu kalau di saya sih nggak pengaruh, malah nambah banyak kerjaan. Sampai-sampai itu dalam satu waktu itu saya bisa megang 3-5 tempat, saking banyak kerjaan. Kebetulan kan saya memang saudara banyak yang kerja di bangunan dan ada beberapa tukang yang bisa saya percaya, ini saya pecah-pecah. Malah banyak di saat COVID itu mungkin banyak yang diem di rumah ya, jadinya mungkin pada bosen gitu. Akhirnya renov rumah dengan tampilan baru. Cuma ya memang ada beberapa yang wajib kita taati lah peraturan-peraturan kayak pakai masker. Dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya cukup sulit ya. Mas Malik sebenarnya kalau ada pilihan milih keluarga atau kerjaan, pilih yang mana? Apalagi sebenarnya kalau misalkan kita kerja di luar kota, nggak mungkin dong kalau misalkan kayak kita pulang tiap hari, pastinya juga berat di ongkos. Cara bagi waktunya kayak apa? Kalau disuruh milih pekerjaan atau keluarga sih dua-duanya penting. Pekerjaan kalau kita nyikapinya sebagai nafkahi keluarga ya harus bekerja. Dua-duanya penting, nggak bisa dipisahkan pekerjaan dan keluarga. Ya paling kalau saya ya biasa di bangunan itu hari Minggu libur paling. Nah itu jatahnya untuk anak-anak jalan-jalan. Kalau memang saya ada uang lebih ya kita jajan-jajan lah. Kadang kan saya juga ngelihat keadaan juga karena kebutuhan banyak ya kita harus pilih-pilih mana yang harus kita dahulukan dulu gitu. Kadang tuh kan saya kerja tuh bisa sampai kalau borongan ya bisa sampai malam isya baru pulang jam 8 ya paling sorenya maghrib tuh saya udah baru pulang. Kadang saya pulang malam tuh anak-anak udah tidur ya, paling cuma bisa ngeliatin nyium-nyiumin anak ngelus-ngelus. Kalau untuk bercanda-bercanda nggak bisa ya, tapi ya itulah risikonya. Yang penting kita nyari nafkah untuk keluarga. Berangkat kerja kemudian pulang kerja nggak ada matahari, gimana sih Mas perasaannya kalau ngalamin? Ya sedih sih ya, saya jadi punya perasaan belum bisa jadi orang tua yang baik jadinya. Tetap anak itu nggak selalu harus kita ukur dengan materi. Dia mau apa harus kita beliin. Ternyata waktu untuk kayak bercanda, kumpul-kumpul itu jauh lebih penting juga. Ya sedih sih di hati, karena satu kebutuhan hidup harus tetap berjalan. Tadi kan ngomongin kerjaan mulu ya Mas ya. Karena aku juga bosen juga. Waduh kayak ngerasa berat banget nih gitu. Kita cari topik yang ngebuat semangat aja Mas. Tentang keluarga misalnya. Mas Malik itu sendiri kapan sih menikah? Anaknya udah berapa sekarang? Menikah itu saya dari awal Januari 2010 ya kurang lebih 13-14 tahun lah. Saya asli kelahiran Tangsel. Dulu sempat merantau kemana-mana, cuma balik lagi ya ke Tangerang Selatan lagi. Merantaunya tuh ya banyak tempat ya, kayak ke Pacitan ya pernah, ke Kudus ya pernah, ke Jogja ya pernah, terutama daerah-daerah Jakarta dulu. Ya pada akhirnya punya anak istri ya balik lagi ke Tangerang Selatan.
Kalau anak baru 3 sih, perempuan semua. Lahirnya, kalau yang 2 itu di Jakarta Pusat semua karena istri itu asli orang Jakarta. 2 orang anak ini lahir di Jakarta Pusat, yang paling kecil Tangerang Selatan. Rasanya yang pasti seneng ya, dan bersyukur kalau kita lagi kerja capek pulang lihat anak tuh seneng, jadi capeknya, rasa capek tuh hilang. Saya anak paling tua, bersaudara saya kedua perempuan di Perigi masih Tangerang Selatan, yang ketiga dekat rumah juga, semua tinggal di Tangerang Selatan. Kalau misalnya lagi sepi job, ngapain sih Mas? Kalau saya nggak ada job sih, kadang kan bangunan gitu ya, kadang ada, kadang nggak ada. Paling kalau lagi nggak adanya, saya kumpul sama keluarga, karena kan di saat ada kerjaannya tuh saya suka kurang waktu untuk keluarga. Ya paling sih lebih buat keluarga aja. Ada yang bilang kalau misalnya ngaku cowok harusnya punya hobi dong. Kalau menurutku ini salah satu cara untuk kita bisa ngilangin stres kerja lah ya. Dan selama ini Mas Malik tinggal di mana? Hobi paling mancing, refresh. Ya masih Tangerang Selatan juga lah. Cuma saya nggak ikut-ikut lomba, hanya refreshing aja. Saya nyikapinya sih dari mancing tuh sama seperti kita melatih kesabaran kan. Sama kayak kita nyari rezeki tuh ya harus sabar. Kalau waktunya dapet juga pasti Allah kasih. Kalau untuk tempat tinggal dari kakek tuh kita ada tanah yang diisi oleh beberapa keluarga ahli waris, termasuk orang tua saya. Jadi kita tuh menempati tanah warisan dari kakek, ya sekarang sepetak-sepetak gitu. Nah, harapannya ke depannya pengen punya rumah seperti apa sih Mas? Aku yakin punya mimpi di hari tua nanti pengen tinggal di mana gitu. Kalau harapan tinggal ke depannya sih ya, saya kalau memang masih ada umur, ada rezekinya ya saya nggak berpatokan di satu tempat. Kalau memang Allah kasih rezeki, Allah masih kasih sehat buat saya, umur panjang, ya pengennya saya pengen beli rumah di kampung, di Bogor buat masa tua saya nanti. Kalau untuk tinggal lebih nyaman area pesawahan, pegunungan gitu, karena jadi refresh otak kita tuh. Kalau di pantai masuk angin, saya pernah dulu ke laut, nggak usah saya tinggal di laut, baru mancing di laut aja pulang saya masuk angin. Seberapa sering sih sebenarnya anak itu pegang handphone dalam sehari? Mas Malik itu kan sebagai orang tua punya peraturan sendiri, pembatasan pemakaian. Kalau misalkan nggak dibatasin kan mereka cuman ada di pikirannya adalah dipakai buat mainan tentunya. Dan itu sangat ngeganggu sekolahnya mereka juga. Untuk HP, saya sangat ngebatasin buat anak, kayak game, apa yang dia lihat. Di HP itu setiap hari saya pasti saya cek apa yang mereka tonton, game apa yang dia mainin, dan saya batasi waktunya. Ya kalau nggak dibatasi gitu, ya namanya anak-anak ya, pasti seharian full aja bisa main HP. Makanya saya selalu batasi, paling lama 1 jam untuk main game kah, mau internet kah, supaya anak-anak itu bermain di luar, nggak ketergantungan dengan HP. Kalau buat anak-anak kan masih belum bisa ngontrol ya apa yang mereka lihat, harus tetap diawasi. Kita mau pindah bisa. Kali ini juga aku menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumahnya Mas Malik. Nggak afdol loh kalau misalkan kita cuman ketemuan di luar kayak gini. Kayak aku pengen banget kenal Mas Malik dan juga keluarga ya. Gimana caranya berusaha lebih dekat. Sebelum itu juga aku pengen dengerin anak pertama dari Mas Malik. Berapa kompak sih mereka kalau misalnya mereka lagi ada di rumah. Nama aku Haura Rusdina, panggilannya Haura. Kelas 6 di MI Baitur Rahman di Jalan Cilalung. Hobinya apa? Kadang main HP, kadang belajar. Cita-citanya apa ke depannya? Jadi hafiz Quran. Bisa ngajinya? Insya Allah. Coba ya Teh, coba baca surah-surah pendek aja. Apa yang kakak bisa udah. Tapi dengan syarat makhrajul hurufnya betul, hukum tajwidnya betul, nadanya pas. Coba sedikit aja, gak usah banyak-banyak, 2-3 ayat aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Cuma tetap harus ada yang diperhatiin makhrajul hurufnya, antara ain, alif itu beda. Amma yatasaalun, itu di situ jangan alun. Jadi ainnya tuh di pertama. Amma yatasaalun.
bangun. Terus lebih suka main tradisional atau main game online? Main game online. Kenapa? Enak, seru. Biasanya ayah suka ngasih batasan berapa lama main HP? Kadang pas pulang main aku main HP. Nah terus ayah bilang main HP jangan lama-lama dari jam 8 atau sampai jam 9. Sayang nggak sama ayah? Sayang. Apa bukti sayang kakak? Aku nggak paham. Cium ayah. Coba sebutin 3 kata buat ayah sebagai bukti rasa kasih sayang kakak ke ayah. Ayah suka nurutin aku kalau aku minta jajan apa-apa gitu. 1, keduanya. Sayangnya tulus. Terus ketiga, Suka kasih aku jajan tiap hari. saya nggak sebutin temen-temen kakak yang paling akrab. Kalau cewek, dia Sila, Lian, sama April. Kalau yang cowok paling akrab sama Putra. Yuk kita berkenalan dengan Ilmi dulu. Ini adalah anak kedua dari Mas Malik. Aku pengen ngobrol sama dia tentang ya sekolahnya dia, kesehariannya kayak apa, dan juga apa sih sebenarnya yang dia suka. Halo, kenalan dulu. Namanya siapa? Ilmi. Oh, usianya berapa Ilmi? 9. Kelas 2 SD. Sekolah di mana? MI Baitul Rahman. Deket aja berarti sini ya. Biasanya naik apa? Biasanya Ilmi kalau di rumah sukanya ngapain? Gambar apa yang kamu? Bunga kelapa. Oke. Naik sepeda sampai mana? Paling jauh. Ke warung saya suruh mama tahu jalan-jalan sekitar sini. Apa biasanya disuruh beli apa? Telur? Telur atau beras. Telur. Aku pengen tahu nama ayah lengkapnya siapa? Harus hafal tuh. Mail. Nama lengkapnya siapa? Ismail itu. Ismail Ibnu Mali. Panggilannya? Sayang nggak sama ayah? Sayang banget. Sayangnya kalau dibeliin mainan atau ya sayang aja. Sayang aja, walaupun nggak dibeliin mainan. Ketika apa kalau ayah ada duit, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Oh, memang harusnya sih nggak harus dibelikan mainan sayang, karena kan sayangnya nggak harus pakai uang atau duit, nggak harus. Sayangnya karena ayah perhatiannya ke Ilmi tulus. Aku pengen tanya kamu, kalau kamu beneran sayang sama ayah, sebutin 3 kata buat ayah. Ayah itu Ganteng. oh ganteng, beneran ganteng. Yang penting dari kamu ya. Terus apa lagi? Baiknya gimana? Kalau ayah ada duit beli mainan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau aku nangis suka cium aku, Oke, supaya nggak nangis. nggak nangis lagi. Oke, emang suka nangis kenapa? Kadang ngeledekin kakak. Kalau suka goda si Ismi itu tandanya sayang. Kalau nggak sayang kan dicuekin aja. Tadi kan udah 2 tuh. Ayah itu ganteng, ayah itu baik, ayah itu suka ngalah. Gimana? Contoh, makan nih cuma 1, ya dikasih Ilmi semua gitu. Ayah nggak makan, gitu nggak? Dari kehidupan Mas Malik ini aku bisa belajar banyak banget tentang arti sebuah kehidupan, gimana caranya kita juga lebih berarti dan juga bermanfaat buat orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, aku juga sering banget ngerasa kurang bersyukur aja. Ya banyak ngeluh, maklum lah ya kalau kita sebagai seorang manusia apabila dihadapkan pada satu masalah, ketidaknyamanan sedikit aja itu pasti udah ngedumel seharian. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita diberikan cobaan, itu artinya Tuhan lagi sayang kan sama diri kita. Apapun profesinya kita harus bangga. Pekerjaan itu juga kita dapat dari kerja payah, pekerjaan yang halal dan juga berkah. Mencari nafkah mulai dari pagi sampai dengan petang gitu. Gimana caranya itu memberikan dampak yang terbaik lah ya buat keluarga. Ini nih yang paling penting, berpengaruh pada kecerdasan anak, istri, hingga keluarga yang lain, atau bahkan bisa berdampak yang lebih besar pastinya. Gimana caranya kita bisa mencintai setiap pekerjaan yang kita lakuin sekarang ini? Ingat ya, saat ini juga susah banget ya nyari kerja dibanding dengan gimana caranya kita bisa bertahan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Di luar sana juga setelah badai PHK, COVID belum berhenti sampai sekarang ini tentunya. Dampaknya apa? Milenial dan juga Gen Z juga susah banget untuk cari kerja. Ingat ya, di luar sana juga pasti nggak seberuntung kalian. Ya, kalian yang lagi nonton video ini.
tentunya pekerjaan yang 100% lebih mulia daripada tikus-tikus negara. Dibanding dengan duduk di kantor tinggal main tunjuk-tunjuk gini aja gitu. Jam kerja juga nggak pernah nongol, tapi digaji tiap bulan. Kan ada kayak gitu case-nya. Pernah denger kan? Atau bisanya cuman flexing, punya barang mewah, padahal sebenarnya sih dalamannya remuk ya. Banyak kan yang tega meras keringat orang lain gitu, bukan haknya. Balik lagi ke diri kita sendiri itu kayak apa gitu. Tapi di sini aku juga melihat bahwa walaupun sebenarnya sederhana, tapi bekerja dengan tulus dan juga ikhlas mengerjakan segala sesuatu itu merupakan salah satu kunci kalau menurutku ya. Gimana caranya kita sampai di rumah capek, lelah karena seharian kerja, tapi kita bisa tidur dengan nyenyak. Itu yang paling penting. Jasa kuli untuk pembangunan Indonesia sebenarnya punya kontribusi yang besar banget bagi pembangunan bangsa ini tentunya. Bangsa yang besar seperti Indonesia saat ini, dan aku lihat udah jauh beda ya sama ya 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang pembangunan udah bisa kita mulai nikmatin, jalan-jalan tol di daerah pun juga udah pada nyambung, di kota besar pun juga kita punya kereta bawah tanah, kita punya kereta cepat. Salah satu hal yang harus kita patut apresiasi lah. Ini juga nggak mungkin dikerjakan oleh segelintir orang aja atau bahkan sendirian ya, kerjainnya nggak mungkin ya. Karena ini salah satu proyek yang besar banget. Gimana caranya ini dikerjakan secara bersama-sama dan juga gotong royong. Saya ini juga dibangun oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari tenaga ahli, terampil, sampai dengan tenaga teknis yang ada di lapangan atau bahkan kuli atau tukang bangunan. Itu membutuhkan sentuhan tangan dari mereka. Ya, tukang itu juga aku melihat bukan hanya menggunakan pikiran aja sih sebenarnya, tapi juga skill. Paling penting ya, tukang ini juga punya kesetaraan profesi dengan yang lainnya. Sebenarnya nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Bahkan aku rasa layak disetarakan dengan pekerjaan profesional yang lainnya. Tukang bangunan ini adalah salah satu profesi yang penting dan juga sangat berharga dalam industri konstruksi tentunya. Dengan keterampilan yang aku ngerasa tepat dan juga komitmen terhadap kualitas tentunya, seorang tukang juga pasti bisa menjadi bagian dari proses pembangunan dan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan bangsa. Dan aku salut banget nih sama mereka ya. Ini yang sering aku lihat kalau misalkan ada di lapangan, mereka nggak takut sama sekali yang namanya panas dan hujan. Bahkan mereka juga nggak takut kotor. Cuaca ekstrim juga bukan menjadi kendala buat mereka juga. Ya, gimana? Mereka punya target untuk penyelesaian. Oke, mungkin itu aja dari aku, Andi DP, tentunya di acara kali ini, Bangga Indonesia, bukan generasi magar. Semoga cerita dari Mas Malik tadi itu bisa menginspirasi kalian semua. Ya, tentunya untuk kita bisa bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Gimana caranya sih kita bisa menghargai bentuk kerja keras dan juga keringat yang halal tentunya. Ingat, yang harus kita berikan kepada keluarga adalah rizki yang halal, rizki yang tentunya tidak mengambil keringat orang lain, apapun pekerjaannya. Kita udah lihat bareng-bareng, sudah jelas ya pekerjaan dari Mas Malik itu sendiri, itu menjadi tukang bangunan, aka kuli bangunan. Kalau aku sih setuju mereka dengan sebutan pekerja konstruksi lebih tepatnya. Oke, sampai ketemu lagi di acara Bangga Indonesia di episode selanjutnya. Sampaikan salam saya buat keluarga kalian di rumah. Dadah, bye-bye.